Kita kembali ke slide yang tadi. Apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu valuasi. Ini berhubungan dengan proses yang ada di tahap kedua, yaitu ketika kita harus melakukan penilaian terhadap aset saat dia mungkin dilepas atau saat dia masih kita miliki. Nah, di dalam akuntansi aset tetap ini, ada dua pilihan yang akan bisa dipakai oleh perusahaan untuk melakukan valuasi atau penilaian. Pertama, dia bisa menggunakan penilaian menggunakan fair value, yaitu nilai wajar dari aset apa yang dilepas. Jadi ini nilai wajar saat pelepasan aset yang dilepas, ya. Lepasan atau nilai wajar dari aset yang diterima. Mana yang kita pilih adalah mana yang lebih mudah atau lebih dipercayai untuk bisa dipakai. Jadi tidak mesti yang aset yang dilepas yang dinilai atau aset yang diterima yang dinilai. Kasusnya misalnya kita punya aset kita selama ini kita ingin lepas keluar diganti dengan aset baru. Nah, nilai mereka masing-masing itu ada. Ini juga punya nilai. Nah, nilai mana yang akan kita pakai adalah nilai yang memiliki validitas atau reliabilitas yang lebih tinggi dari kedua nilai yang tersedia. Ada tiga di sini evaluasi yang bisa digunakan. Di dalam buku sebenarnya ada pembahasan tersendiri untuknya, tetapi slide ini tidak menyajikannya. Anda bisa mempelajari yang ada di dalam buku, ya. Pertama, untuk valuasinya bisa berdasarkan diskon. Itu diskon tunai yang diberikan atas aset tersebut atau atas pemerolehannya. Jadi diskon itu biasanya diberikan untuk prompt payment, itu pembayaran lebih awal. Jadi kalau perusahaan, kalau seseorang membeli lebih awal, biasanya dia dapat diskon, misalnya 2%, 10% atau berapapun itu adalah cash discount yang diberikan. Nah, kalau terjadi cash discount, maka normalnya, walau bisa tidak, normalnya pencatatan adalah sebesar diskon atau sebesar kas yang dikorbankan atau digunakan untuk memperoleh aset tersebut. Kemudian ada yang untuk kontrak yang pembayarannya ditunda, maka pemerolehan aset itu aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang itu dinilai dari present value dari aset yang dipertukarkan. Di slide ini tidak dibahas, di dalam buku ada dibahas, karena ini berhubungan dengan hutang, maka sebagian besarnya mungkin akan lebih relevan juga untuk dibahas di hutang. Tapi kalau tidak, itu di dalam buku ada, Anda bisa mempelajarinya. Ada 1 atau 2 contoh yang diberikan di dalam buku tersebut. Kemudian pembelian secara lamsam, ini paket, ya. Jadi aset dibeli secara paket dan nanti untuk itu misalnya ada aset misalnya gedung plus tanah, terus ditambah dengan misalnya keamanan, gitu. Sistem keamanan. Nah, sistem keamanan ini misalnya berupa peralatan. Nah, untuk menentukan berapa perolehan masing-masingnya, kita bisa gunakan pengalokasian dari total cost yang ada dari aset tersebut.
Dan yang keempat adalah dengan penerbitan saham. Kalau penerbitan saham, maka opsinya adalah kalau harga saham itu bisa diperoleh dengan baik, maka harga saham yang digunakan. Jadi misalnya Anda melepas truk, lalu Anda beli truk, tapi dibayar dengan saham. Maka nilai saham itu lebih cenderung untuk digunakan untuk menentukan berapa nilai perolehan truk. Paham ya? Yang di rumah ada pertanyaan? Di rumah ada pertanyaan? Belum? Saya coba tunjukkan ke Anda satu contoh. Kemudian di layar sudah terlihat ya. Ini contoh kalau aset itu diperoleh dengan penerbitan kontrak pembayaran yang tertunda. Jadi kasarnya ini adalah hutang. Misalnya di sini sebuah perusahaan bernama Great House itu membeli aset dengan ditukar atau dibayar menggunakan notes payable. Jadi hutang jangka panjang selama 4 tahun tidak memiliki bunga. Nah, perusahaan harus mencatat aset senilai $10.000. Present value dari 10.000 tersebut itu dengan bunga 9% di sini, bunga 9%, nilai aset 10.000 tanpa bunga, umurnya 4 tahun, maka kalau didiskontokan ya, nilai yang 10.000 itu akan menjadi 6.000 sekian. Nah, untuk itu maka pencatatan akan dianggap sebagai bagian dari hutang perusahaan. Jadi 10.000, oh maaf, contohnya yang di bawah malah. Ini misalnya perusahaan menerbitkan senilai 100.000 umur notes-nya 5 tahun, tapi tanpa bunga. Kemudian bunga yang ada di pasar untuk obligasi sejenis itu 10%. Bunga pasar. Time value of money sudah diajar enggak? MK ya, nah kita pindahkan ke MK. Nah, sehingga di sini kita tentukan berapa present value dari notes yang besarnya 20.000 tersebut. Nah, ini isu bearing segini. Nah, notes-nya itu 20.000 dikali dengan present value interest faktor anuitas sebesar 10% selama 5 tahun, berarti 75.800. Nah, ini untuk mencatat berapa nilai equipment yang diakui dan berapa hutang yang harus dicatat. Itu contoh untuk pembelian aset dengan menggunakan hutang. Kemudian kalau pembeliannya secara lamsam, lamsamnya artinya paket. Contohkan di sini misalnya perusahaan membeli beberapa aset yang
dengan nilai pembelian 80.000. Nah, aset tersebut punya nilai buku, aset yang dibeli itu punya nilai buku 85.000, sementara fair value-nya, nilai wajarnya di pasar itu 100.000 untuk masing-masing aset tersebut. Jadi dia beli paketannya itu 80.000. Nah, kalau masing-masingnya dibeli, aset tersebut dinilai masing-masingnya, fair value-nya nilai pasarnya 25.000, tapi book value-nya 30.000. Book value tahu ya? Nilai buku tahu ya? Nilai buku itu adalah selisih dari cost perolehan dikurangi dengan depresiasi. Ya. Nah, ini nilai buku. Depresiasi ini bisa berubah-ubah tergantung metode depresiasi yang digunakan, mungkin garis lurus, mungkin saldo menurun ganda, mungkin angka tahun, maka nilai buku bisa berbeda tergantung dari metode depresiasi yang digunakan. Nah, ini perbandingan keduanya. Lalu karena kita tahu perbandingan keduanya, maka kita yang 80.000 ini harus dialokasikan ke masing-masing aset yang kita beli. Nah, pengalokasiannya tersebut dibobot dengan angka 80.000, maka dari nilai book fair value yang ada di sini, ini nilai fair value, nah kita bobot dia. Sehingga ini per di sini ini bagi 25 per 100.000 dikali 80.000 itu 20.000. Jadi untuk inventory dengan totalnya 80.000 ya. Untuk inventory, maka inventory akan dinilai sebesar 20.000 dan 20.000. Kemudian building sebesar 20.000. Total pengeluaran kas, misalnya kalau itu digunakan kas, maka ini adalah sebesar 80.000. Oke. Nah, itu untuk yang penggunaan terjadi secara lamsam. Kalau penerbitan saham, maka seperti prinsipnya tadi yang digunakan adalah nilai saham, karena itu dianggap memiliki kualitas yang lebih valid. Kalau sahamnya diperdagangkan, kalau saham tidak diperdagangkan, maka diambil nilai aset yang diperoleh. Jadi mana yang lebih andal? Nah, misalnya di sini sebuah perusahaan memutuskan untuk membeli beberapa tanah yang berdekatan untuk operasi mereka. Sebagai pengganti pembayaran kas untuk tanah, perusahaan menerbitkan 5.000 saham biasa. 5.000 saham biasa tersebut nilainya, par value-nya, nilai bukunya, nilai nominalnya adalah $10. Berarti ini 5.000 dikali 10 ya kan 50.000. Nah, 50.000 ini adalah ekuitas yang diterbitkan untuk memperoleh tanah. Nah, tanah tersebut, pada saat tanah diperoleh, harga pasar sekuritas saham itu adalah ini nilai nominal, nilai pasarnya atau harga pasarnya adalah $12. Sehingga pengorbanannya sebenarnya adalah 60.000. Selisih yang dua ini sebesar 10.000 itu dianggap sebagai premium. Sehingga untuk pencatatan kita munculkan akun tanah sebesar 60.000, lalu muncul akun modal saham biasa sebesar 50.000 dan muncul premi saham biasa sebesar 10.000. Ya, sehingga totalnya ini 60.000, ini 60.000 seperti ini di jurnal. Baik, ada pertanyaan enggak? Baik yang online maupun yang offline. Ya. Paid in capital tapi di debit. Nah, jadi ada pertanyaan dari teman Anda, kalau misalnya nilai pasarnya lebih kecil, nilai pasarnya lebih kecil di sini, misalnya nilai buku
tadi 50.000. Sementara nilai pasarnya 40.000. Maka yang kita catat, ya, kreditnya pasti modal saham biasa sebesar 50.000 karena itu nilai buku. Nah, kemudian paid in kapitalnya, paid in kapital, itu kita catat 10.000 di sini. Oke, berarti nilai tanah berapa? 40.000. Karena ini adalah nilai yang lebih dipercaya. Jadi ini andai ini kan nilai buku, maaf bukan nilai buku tapi nilai nominal. Misalnya untuk 50.000 tadi dia 10 per dolar, 10 dolar per saham. Nah ini berarti 8 dolar per saham. Jadi paid in kapitalnya. Jadi key account-nya jadi begini, land 40.000, kemudian modal saham biasa itu 50.000, ya. Kemudian ada paid in kapital, besarnya 10.000. Yang di rumah malah enggak lihat ya. Di rumah lihat enggak? Enggak? Udah tidur ya? Lihat, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu. Oke. Kita di sini akan membahas aspek akuntansi kalau terjadi pertukaran aset dengan aset yang tidak melibatkan kas. Jadi aset perusahaan pembeli, ini kita lihat dari sisi pembeli ya. Pembeli menyerahkan aset bukan kas dan dia menerima aset tetap. Nah, normalnya kalau namanya membeli kan kita serahkan kas lalu kita terima barang. Nah, kalau aset dengan aset non moneter yang dipertukarkan, maka seperti tadi kita harus menentukan mana yang memiliki nilai yang lebih nyata, lebih bisa dibuktikan. Apakah aset yang kita serahkan atau aset yang kita terima. Nah, ada konsep di sini yang disebut dengan istilah substansi komersial. Ketika sebuah aset itu dipertukarkan di dalam IFRS itu diatur tentang apakah aset tersebut punya nilai komersial atau tidak punya nilai komersial. Apa itu nilai komersial? Jadi kita lihat. Nah, tetapi konteksnya di sini adalah konsekuensi dari ada atau tidaknya nilai komersial tersebut adalah munculnya pengakuan gains atau loss dari pertukaran tersebut. Ya, ada kemungkinan kita mengakui munculnya gains atau kita mengakui timbulnya loss karena pertukaran tersebut. Nah, di sini di dalam buku itu didefinisikan bahwa yang disebut dengan substansi komersial adalah jika aliran kas masa depan, jika pertukaran aliran kas di masa depan, ya, sebagai if the future cash flow change, jika di masa depan terjadi perubahan aliran kas karena munculnya transaksi tersebut. Nah, apa contohnya? Misalnya
kalau kita punya truk lama, truk ini sudah usang, diperoleh misalnya tahun 1990-an, berarti sampai sekarang sudah berumur 30 tahunan ya. 10, 30 tahun ya. Nah, kita tukar dengan truk baru. Truk ini diproduksi tahun 2020. Nah, truk baru tentu lebih efisien, apalagi lebih irit, efisien sama ya, lebih kokoh, sehingga pengeluaran kita itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan truk yang lama yang kita punya ini. Jadi ketika kita memperoleh truk yang baru ini, ditukar dengan truk yang lama, jadi truk yang lama kita buang, truk yang baru kita terima, ini konsekuensinya menimbulkan aliran kas masa depan yang lebih kecil gitu, atau justru lebih besar. Itu yang disebut dengan commercial substance. Nah, misalnya kalau Anda tukar mobil baru dengan mobil baru dengan mobil usang, mobil baru pasti lebih hemat kan, lebih hemat BBM. Nah, berarti aliran kas Anda itu menjadi lebih kecil. Nah, itu yang disebut dengan commercial substance. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau posisinya seperti itu, artinya kalau kita memutuskan atau menilai ada substansi komersial, maka ini akan terjadi. Kalau ada gains, maka kita harus akui gains tersebut. Gains itu apa? Keuntungan. Tetapi bukan karena operasi normal perusahaan. Ya. Anda punya handphone jelek, lalu Anda tukar dengan orang. Dikasihnya handphone baru, Anda untung kan? Nah itu untung, tapi kan bukan itu tujuan kita sehari-hari, operasi kita sehari-hari. Nah itu yang disebut dengan gains. Loss juga sama, kita mengalami kerugian, tetapi bukan karena operasi perusahaan. Hanya karena terjadi pertukaran di sini, dalam konteks ini karena terjadinya pertukaran. Nah kalau ada gains dan loss, maka harus segera diakui. Sebaliknya, kalau lags, jadi kalau tidak tanpa ada commercial substance, maka gains atau loss itu harus di-defer, harus ditunda pengakuannya. Tidak boleh langsung diakui. Oke, pahami itu dulu ya. Jadi kalau ada commercial substance-nya, substansi komersialnya, maka gains atau dan loss itu harus diakui segera. Tetapi kalau tidak ada commercial substance-nya, maka gains dan loss itu harus ditunda. Kapan kita mengatakan munculnya commercial substance? Itu sebenarnya keputusan manajerial ketika mengatakan ini ada commercial substance-nya atau tidak. Dan itu terutama dilihat adanya future cash flow yang berubah karena transaksi itu di masa depan. Jadi ini adalah hasil dari judgment ya, pertimbangan akuntan atau pertimbangan akuntan bersama dengan manajer perusahaan. Jadi tidak sendirian akuntan untuk memutuskan adanya atau tidak adanya commercial substance di situ. Nanya, biasanya makin kemerah. Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Baik. Kita lanjut. Ini pertukaran yang situasinya adalah kerugian. Jadi kalau terjadi kerugian, ada loss, maka ini harus diakui ya, direcognize ya. Nah, di sini ada rasionalnya, ada penjelasannya bahwa perusahaan seharusnya tidak menilai aset lebih tinggi dibandingkan dengan cash equivalent price. Jadi harga setara kasnya.
Ya, sehingga jika loss ditunda, maka aset menjadi overstated. Overstated itu dinilai lebih tinggi daripada seharusnya. Sehingga loss itu harus segera diakui. Di dalam akuntansi kita memang harus segera mengakui loss kalau metode yang kita pilih itu kita harus cenderung memilih metode yang memunculkan loss dibandingkan dengan memunculkan gain. Harus diingat-ingat ya, dan itu pertanyaan yang akan selalu jadi pertanyaan akuntan. Ketika kita punya dua metode, maka kita harus pilih metode yang menghasilkan loss, bukan yang menghasilkan gain. Kalau ada dua metode sama-sama menghasilkan gain, maka kita tidak menghasilkan loss dia, maka kita pilih metode yang menghasilkan gain yang lebih rendah. Sebaliknya kalau dua-duanya loss misalnya, maka kita pilih yang loss-nya lebih tinggi dibandingkan loss-nya lebih kecil. Ini yang disebut dengan prinsip konservatisme di dalam akuntansi. Nah, sebagai contoh di sini sebuah perusahaan bernama Information Processing menukar used mesin bekas untuk sebuah model baru yang dimiliki oleh Gerard ya. Pertukaran memiliki commercial substance. Jadi artinya di sini gains atau loss itu harus diakui. Ya, mau nggak mau nanti harus diakui. Mesin bekas itu punya book value 8.000. Kalau book value berarti kalau Anda dengar kata book value itu berarti cost dikurang dengan depresiasi. Nah, kalau book value-nya 8, berarti cost-nya 12 di sini, depresiasinya 4. Ya, informasinya diberikan ke kita. Kemudian ada fair value 6.000. Jadi ada informasi lain yaitu fair value sama dengan 6.000. Model baru tersebut harga di katalognya itu 16.000. Gerard sebagai penjual itu memberikan allowance untuk trade in, jadi tukar tambah. Jadi aset information processing ini IP ini dinilai oleh Gerard itu 9.000. Ketika nilai book value-nya 8.000 ya, dia nilai 9.000. Nah, information processing menghitung cost dari new asset itu sebagai berikut. Harga katalog 16.000 diizinkan untuk menukarnya, ini katakan sebagai nilai pengakuan kita, aset kita 9.000. Lihat ya, ini kan 8.000 di sini ya. Nah, kita diakui 9.000. Nah, maka kekurangan pembayaran itu hanya 7.000. Paham ya? Jadi harga pasar, harga katalog 16.000, didiskon katakan itu gampangnya trade in allowance nih. Ini kan bawa motor lama, bawa motor bekas kita nilai 5 juta. Nah, bawa motor baru pulang. Nah, motor barunya segini, berarti kekurangannya adalah segini. Setuju ya? Nah, dibandingkan dengan fair value yang 6.000, maka kita dapat nilai cost dari mesin yang baru tersebut. Jadi kita tidak menilai mesin yang baru itu 16.000, tapi 13.000. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini harus dihapus baru bisa pindahnya. Nah, untuk jurnal otomatis karena tadi kita memperoleh 13.000 sebagai nilai aset, maka kita taruh 13.000 sebagai nilai mesin. Mesin baru itu 13.000. Nah, kita mengeluarkan uang 7.000. Ini dulu langkah kedua. Jadi langkah pertama katakan ini langkah pertama. Langkah kedua kita catat pengeluaran uang sebesar 7.000 karena itu yang diakui.
Nah, tadi kita punya peralatan, nilainya adalah 12.000. Nilai kos peralatan itu 12.000. Jadi ketika diperoleh nilainya 12.000, ketika kita lepas maka kita juga harus mengkredit 12.000. Sehingga 12.000-nya dengan 12.000 dikredit, maka 12.000 ini sudah hilang. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat adalah kita menutup akumulasi depresiasinya. Selama kepemilikan kita, akumulasi depresiasi itu sudah berjalan sebesar 4.000. Dulu nggak tahu berapa nilainya, tapi setelah sekian tahun totalnya menjadi 4.000. Ya, ini yang tadi menyebabkan nilainya menjadi 8.000 ya, nilai buku menjadi 8.000 kan karena 12 dikurang 4. Nah, maka yang keempat kita harus mendebitnya sebesar 4.000. Nah, 4.000 didebit di sini. Ini tanggal pada saat pelepasan. Yang saya lingkari ini adalah saat pelepasan terjadi. Oke. Nah, maka otomatis kita memperoleh kekurangan di sisi debit. Kekurangan di sisi debit itu berarti adalah loss. Besarnya adalah 2.000. Dari mana 2.000? Tinggal kita cari aja selisih antara fair value dengan book value. Itu adalah loss kita. Sampai di sini paham? Jadi salah satu trik di akuntansi untuk membuat Anda aware dengan perubahan-perubahan akun, itu Anda harus gambarkan akun-akun tersebut. Jadi misalnya gini, ketika tadi mesin lama dia diperoleh, berarti kan nilainya di sini 12.000. Setiap tahun ketika mesin itu dipakai, maka di akhir tahun muncul rekening namanya akun akumulasi depresiasi mesin lama. Mesin lama ya. Nah, per tahunnya itu ada nilainya. Nanti di ujung masa pemakaian, kalau tidak ada nilai sisa, ini totalnya juga 12.000. Sehingga mesin lama dikurangi akumulasinya, nilainya menjadi 0. Ya. Terus kemudian kalau terjadi pengeluaran kas, tadi sudah demikian. Nah, karena kita harus melepas mesin ini, jadi kalau kita jual atau kita lepas dia, maka otomatis mesin lama harus dihapuskan. Menghapusnya dengan mengkreditnya. Nah, karena tadi belum selesai semuanya dikredit, belum seluruhnya dikredit, belum akumulasinya belum tuntas, maka kita harus hitung sampai tanggal dia dilepas itu berapa. Nah, di dalam soal itu 4.000, maka kita harus juga hapus 4.000. Nah, nilai bukunya menjadi 12.000 dikurang dengan 4.000. Itu nilai buku dan nilai kos perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Ini 8.000. Ada pertanyaan enggak yang di rumah? Terlalu cepat? Enggak? Pertanyaan silakan.
Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kalau situasinya itu adalah situasi yang gains, ya, ada gains di dalam pertukaran tersebut. Kalau ada gains, maka kita juga harus, kalau dia punya substansi komersial, maka kita harus mengakui terjadinya gains tersebut. Contohnya di sini, ada sebuah perusahaan truk, perusahaan transportasi, ya, menukar sejumlah truk usangnya dengan menambah uang agar bisa memperoleh satu truk baru. Nah, truk usang tersebut ini punya nilai buku gabungan itu 42.000, yaitu pengurangan dari kos 64.000 dikurang dengan akumulasi depresiasi sebesar 22.000. Agen pembeliannya mengatakan bahwa nilai fair value dari truk usang tadi itu ada dua nilai di sini. Ini book value 42.000, kemudian ini market value-nya 49.000. Jadi market value kita 49, kita punya nilai buku 42. Nah, sebagai tambahan dari truk itu, perusahaan Interstate itu harus membayar kas sebesar $11.000. Nah, maka di sini kita bisa tahu berapa kos untuk truk tersebut dengan menjumlahkan berapa fair value nilai pasarnya tambah dengan uang yang kita bayarkan. Kita tidak menjumlahkan nilai buku di sini, kita tidak menjumlahkan book value-nya, tetapi adalah fair value-nya, jadi nilai pasar. Jadi kalau nilai pasarnya, semakin tinggi nilai pasarnya, maka kita akan membayar lebih sedikit seharusnya. Nah, kalau misalnya ini kita diminta membayar tetap 11.000, jadi kalau misalnya ini fair value-nya menjadi 50.000 saja, maka kita tinggal membayar uangnya sebesar 10.000. Nah, itu cost untuk semi truk yang baru. Berarti Anda sudah bisa membayangkan bahwa truk baru itu harus didebit sebesar 60.000, ya. Tapi ini untuk sementara karena dia ada gains nanti. Nah, ini dia. Maka untuk penjurnalan, jurnal yang pertama adalah kita mengkredit truk lama dulu, karena ini sudah harus kita hapuskan. Kemudian menghapus akumulasi depresiasi truk sebesar 22.000. Kemudian ada pembayaran kas yang pasti sebesar 11.000. Dan dari sini Anda ini belum ada, ya, Anda ini belum ada. Dan ini maka ini kita peroleh tadi nilai yang harus kita bayar dari penjumlahan fair value ditambah dengan kas, ya, kas 11.000. Jadi fair value-nya 49 tadi, kasnya 11 di sini, ini 60.000. Ini yang keempat. Nah, maka yang kelima adalah munculnya gains atas pelepasan truk. Jadi kenapa gains muncul? Karena kita melepas aset itu dinilai lebih tinggi daripada nilai bukunya. Jadi nilai bukunya adalah nilai yang dinilai, sementara nilai bukunya hanya 42.000. Kita punya nilai buku 42, tapi dinilai 49, berarti kita punya gain sebesar 7.000. Pertanyaan? Kemudian berikutnya, kalau pertukarannya itu tidak memiliki substansi komersial.
Kalau tidak terjadi tidak ada substansi komersial, aturannya sudah jelas bahwa gains atau loss itu harus di-defer, harus ditunda. Nah, ini diambil dari contoh yang tadi ketika ada gain sebesar 7.000. Nah, kalau ada gain sebesar 7.000 tapi tidak memiliki substansi komersial, ada substansi komersialnya, maka kita harus menundanya. Otomatis maka nilai aset tetap yang kita peroleh, yang kita pemerolehan truk itu tidak sebesar 60, tetapi adalah 53, yaitu selisih antara kan tadi 60 kita peroleh kan fair value ditambah dengan kas ya, kas yang dibayarkan. Nah, ini hasilnya 60.000. Nah, tetapi karena tidak ada substansi komersial, ini dikurangi dengan sebesar nilai ini 7.000 tadi, istilahnya apa tadi? Selisih ini, maaf. 7.000 adalah yang di sini. Selisih antara fair value dengan, oke, kita kembali. Selisih antara fair value dikurangi dengan selisih dari fair value dikurangi nilai buku lagi ya. Jadi 2 kali fair value-nya. Jadi ini 7.000 kan. Jadi 60.000 dikurangi dengan 7.000 ini dapat 53.000. Jadi gains-nya itu disembunyikan kemarin gitu. Kasarnya gitu. Gains yang tadi harusnya ada gains di sini. Kalau yang sebelumnya ada gain di sini, ini sekarang gains-nya itu dijadikan pengurang asetnya. Kalau ada loss berarti dia menambah aset ini, nilai aset. Ya. Kalau sebaliknya di sini, ini nilai bukunya lebih tinggi daripada fair value, maka ini akan munculkan loss. Nah, loss-nya tidak diakui di sini, tetapi masuk ke truk. Jadi kalau 60, jadi dia menjadi 67.000 di sini. Oke. Dan, tentu dampaknya adalah pada kasnya yang berubah nilainya. Ya, ada pertanyaan? Sebenarnya secara akuntansi saya kira tidak ada istilahnya di defer ini ya dia masuk kemari saja. Kalau nanti menurut hemat saya kalau nanti aset ini dilepas itu mungkin gains-nya itu bisa muncul gitu. Di defer di sini tidak pula mengharuskan dia untuk diamortisasi. Dia di defer begitu saja. Istilahnya sih di defer. Kata defer itu mengisyaratkan kan bahwa terjadi penundaan ya. Nah, masalahnya dia kan masuk ke sini. Truk baru 53.000. Katakan ini usianya 10 tahun lah. Usia 10 tahun, maka pengeluaran yang terjadi di sini adalah atau pencatatan yang terjadi adalah hanya biaya penyusutan. Kemudian biaya penyusutan ini didampingi dengan akumulasi depresiasi. Nah, kalau 53.000, jadi coba bayangkan gini, kalau 53.000 berarti dibagi 10 tahun, berarti kan 5.300 ya. Ini menjadi biaya setiap tahun, 5.300, akumulasi depresiasi 5.300. Ya, ini berarti mengurangi laba. Laba menjadi lebih kecil atau turun sebesar 5.300. Jadi pengurang laba sebesar 5.300. Nah, sebaliknya kalau dia ini gains ya. Ini kan posisi gains. Kalau dia loss, maka tadi saya contohkan kalau misalnya menjadi 7.000 itu kebalikannya. Jadi bukan gains yang di defer tapi loss di defer. Nah, otomatis kan larinya ke sini.
Kan tadi seharusnya kalau nilai nilai pasarnya ini kan 60.000. Ini menjadi 6.700 ya. Maaf, 67.000 nilai truknya. Truknya 67.000. Nah, kalau kemudian juga usianya 10 tahun, maka biaya depresiasi per tahun adalah 6.700 kan? Nah, kalau di sini kalau misalnya kita punya sales 10.000, lalu kita kurangi dengan biaya depresiasi yang satu, yang kondisi gains-nya ini kondisi loss. Ini kondisi gain, ini kondisi loss. Nah, ini 5.300 gains, ini kondisi loss 6.700. Maka otomatis laba yang di sini ini 4.700, ini 3.300. Mana yang lebih besar labanya? Ini kan? Nah, labanya kita tunda dengan kompensasi berupa biaya yang lebih kecil. Menurut saya itu yang konsekuensinya. Tidak ada lagi ayat jurnal lain di sini. Itu kecuali nanti saya salah, saya cek. Dugaan saya adalah maksudnya adalah kompensasinya ke sini. Karena ini kan laba nantinya. Paham ya? Jadi istilah penundaan itu karena kita mengkompensasinya dengan biaya depresiasi nanti. Ini ringkasannya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita pindah kepada hibah dari pemerintah? Ada pertanyaan? Yang luring atau yang daring? Yang kuliah dengan Bu Ed, kelas ini juga? Lebih ramai kalau kelas Bu Ed. Insentifnya? Tidak semuanya. Nah, karena ada insentif. Saya kasih makan siang. Ada pertanyaan? Yang di rumah ada pertanyaan? Kameranya mati dari tadi ini kenapa ya? Tidur? Baik, sekarang kita pindah ke hibah pemerintah. IFRS itu mengatur bahwa kalau hibah itu, maka itu harus diakui sebagai income. Income approach di sini, sehingga dia harus diakui sebagai income. Karena kita dapat hibah. Nah, kita lihat contoh, itu prinsipnya ya, dia diakui sebagai income. Dan pemerintah sering sekali memberi hibah kepada perusahaan-perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, petani misalnya itu kan juga sering dikasih hibah. Ini contoh pertama, dicontohkan bahwa sebuah perusahaan menerima subsidi dari pemerintah, untuk membeli peralatan labor. Subsidi tersebut, harga peralatan itu 2 juta euro, dia dapat subsidi 500.000. Berarti ada uang 500.000, ada subsidi sebesar 500.000. Nah, pertanyaannya adalah nanti kalau secara kasar kita bayangkan, saya beli aset itu, nilai aset itu 2 juta, lalu saya disubsidi 500.000. Berarti berapa nilai aset? Apakah 2 juta atau 1.500.000? Itu jadi pertanyaan kan? Karena pengorbanan kita sebenarnya kalau tanpa subsidi 2 juta. Sekarang kita disubsidi. Berarti yang mana yang harus kita akui? Apakah 2 atau 1,5? Nah,
konteks akuntansinya menjadi seperti tersebut. Nah, aset tersebut, aset equipment peralatan labor tersebut punya umur ekonomis itu selama 5 tahun. Didepresiasi dengan metode garis lurus. Nah, IFRS menjawab pertanyaan kita tadi, mengizinkan kita untuk menggunakan salah satu pendekatan. Pertama dengan menunda kredit, dengan mengkredit deferred grant revenue. Jadi revenue yang kita terima, kita akui tersebut dari hibah itu ditunda dan kita harus mengkreditnya nanti, atau mengkredit peralatan labor itu sendiri. Jadi dikurangi nilai peralatannya, atau kita akui sebagai pendapatan gitu. Jadi alternatifnya ini nilai peralatan dikurangi, jadi 2 juta kurang 500, ataukah 500-nya kita anggap sebagai revenue tetapi kita tunda pengakuannya. Ini Garuda kalau misalnya mau diselamatkan pemerintah dikasih uang. Ini menjadi aspek akuntansi mereka. Ini misalnya contoh 1 tadi, jika spektrum itu memilih metode 1, yaitu mencatat revenue-nya sebagai revenue yang tertunda, revenue yang tertunda sebesar 500.000, maka dia harus mengamortisasi. Mengamortisasi ini artinya mengurangi nilai tersebut, atau sebaliknya bisa juga menambah ya, selama 5 tahun periode ke dalam income, berarti 100.000 per tahun. Efeknya pada laporan keuangan adalah sebagai berikut. Ini ada 2 laporan. Ini laporan 1, statement laporan posisi keuangan, dan kemudian income statement. Nah, ini yang perlu Anda lihat bahwa dia mengakui equipment-nya 2 juta. Jadi kalau dia memilih untuk mengakui atau memilih metode menunda revenue, maka dia akan mencatat equipment itu sebesar 2 juta. Dia catatnya 2 juta sesuai dengan harga beli andai dia tidak mendapat subsidi. Nah, lalu depresiasi per tahun ini kan 100.000. Ya. Ini di tahun ke berapa ya? Berarti ini. Ini sudah 4 tahun ya. Nah, setelah 4 tahun maka nilai depresiasinya menjadi 400.000, ini menjadi nilai buku. Oke. Nah, ini dampaknya pada laporan posisi keuangan untuk aset. Oke, aset. Untuk liabilitas, dampaknya adalah adanya grant revenue yang tertunda sebesar 300.000. Kenapa 300.000? Karena sudah dari 500.000 sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun kok seginian. Oh, enggak. Ini yang non current. Oke, jadi saya paham. Jadi gini, di dalam akuntansi, ini mohon Anda perhatikan semua ya. Kita ini kan 5 tahun, asetnya 5 tahun. Jadi bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saat ini kita berada pada tahun ke-4, akhir tahun ke-4, berarti di sini. Berarti di sini ya. Ini 31 Desember tahun Y4. Ini Y5, maka bentar. Kumulatif udah segitu. Ya. Maka yang masih ini utang yang tadi ini deferred revenue itu selama 3 tahun itu berada di bagian yang jangka panjang. Sisanya berada di bagian jangka pendek. Nah, yang masih belum akan dibayar itu ada masih 100.000 lagi. Jadi
ini 300 di sini, itu masih menjadi bagian utang jangka panjang, non-current liabilities, sementara yang current liabilities yang sudah akan jatuh tempo tersisa itu 100.000 lagi. Maka nilainya menjadi terbagi dua di sini. Totalnya kan 400.000 di sini. Totalnya sama 400.000. Nah, itu efeknya pada laporan posisi keuangan. Pada income statement, kita akan mengakui adanya grand revenue pada tahun berjalan sebesar 100.000, dikurangi dengan biaya depresiasi pada tahun yang sama sebesar 400.000, sehingga ada loss sebesar 300. Ini bukan income statement secara utuh ya, tapi hanya untuk menyandingkan antara revenue dari hibah dengan depresiasi atas aset yang diterima karena hibah tersebut. Jadi ada efek loss-nya sebesar 300.000. Jadi poin-poin pentingnya adalah bahwa kita mencatat equipment sebesar 2 juta, kemudian depresiasi sebesar 400.000, oke. Pada tahun sebentar. Nah, karena ini sudah tahun 2019, dia memperolehnya tahun 2015. Ya, di tahun 2015 tentu ini 100.000 ya. Jadi akumulasi depresiasi di tahun 2015 itu 100.000, tahun pertama perolehan. Tahun kedua 2016 itu 100.000 lagi. Tahun 2017 100.000. Tahun 2018 100.000 lagi. Ya, kalau di buku dia bilang memang 2015. Berarti nah yang masih tersisa adalah yang untuk tahun 2019. Nah, maka ini totalnya sudah 400.000 yang terakumulasi di sini. Ya. Nah, yang masih tertunda itu sebesar 2019 sebesar 100.000 lagi yang menjadi bagian ini. Ya, ini dari sini saya coba memahaminya juga ya. Karena seharusnya dia memperolehnya ini 2019, di buku 2015. Kalau sama-sama 2019 berarti ini sebenarnya baru 1 tahun. Cuman sudah diakui lebih banyak di sini. Tapi ini bisa salah ya. Karena yang lebih tepat itu kan yang di buku ya. Desember 2015. Oh iya. Buku juga 2015. Ya berarti ini adalah posisinya pada tahun pertama. Karena saya melihatnya di sini. Ini masih jadi dari 5 tahun baru 1 tahun berjalan. Nah, yang di defer itu adalah yang 500.000. Jadi 500.000 ini kan kita bagi menjadi 5. Nah, di tahun pertama itu didepresiasi ditunda pengakuan yang sudah diakui itu sebesar 100.000. Nah, yang belum diakui itu sepertinya masuk akumulasi depresiasi di sini 400. Nah, untuk yang 100.000 menjadi bagian 400.000 itu terbagi jadi 2. Maaf. Yang 100.000 ini adalah yang kalau ini 2019, maka ini tahun 2020. Bagian yang akan jatuh tempo tahun 2020 adalah yang 100.000 ini. Sisanya, ini kan 3 tahun nih. 3 tahun. Sisa yang 3 tahun, karena lebih dari 1 tahun, itu menjadi yang 300.000. Karena masih lebih dari 1 tahun. Ini
current liability-nya menjadi yang kurang dari 1 tahun. Kurang atau sama dengan 1 tahun, ini yang 100.000. Ya. Nah, lalu yang akumulasi depresiasinya ini 400.000, ya dia mengurang-urangannya dulu. Untuk sementara itu jawabannya ya. Karena ini perlakuannya ini kenapa 400.000. Tapi jawaban kenapa ini 300.000 itu seperti yang barusan saya jelaskan, karena ini bagian yang akan jatuh tempo tahun 2021, 2022, dan 2023. Yang ini adalah yang akan jatuh tempo tahun 2020. Nah, yang sudah yang sudah habis itu adalah sebesar 100.000 yang menjadi biaya pada tahun tersebut. Ini sepertinya 100.000 di sini. Sisanya ini yang masih yang dibebankan pada tahun tersebut, tahun 2019. Itu metode yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan ditanya aja. Metode yang kedua ini adalah dengan mengurangkan cost-nya dari nilai dengan nilai yang menjadi nilai subsidi. Berarti nilainya adalah 1.500.000. Nah, depresiasi yang 500 itu, maaf, yang 1.200.000 ini, maaf, 1 juta, ya, 1.500.000 itu dibagi 5, ini kan 300.000. Oh, I see. Maaf, saya sudah dapat jawabannya. Kenapa 400.000 di sini? Sederhana sekali. 400.000 di sini, ini kan 2 juta. Usianya kan 5 tahun. Ya. Saya kembali lagi sini ya, untuk di rumah. Ini ada pertanyaan teman Anda, kenapa ini dibagi 2 saja? Sebenarnya enggak, ini 400.000 ini adalah yang ini 2 juta bagi 5, karena usianya kan 5 tahun. Nah, ini akumulasi depresiasi tahun pertama. Tahun 1, sehingga nilai bukunya tahun 1 adalah 1.600.000. Nah, revenue yang masih tertunda itu dibagi 2. Ini yang untuk akan jatuh tempo di atas tahun mulai dari 2021, 2022, 2023. Yang ini yang 100.000 karena jatuh temponya nanti di tahun 2020. Jadi kalau kita punya hutang jangka panjang, bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun depan, itu kita pindahkan ke current liabilities. Ya. Nah, 400.000 menjadi depresiasi, ya karena ada akumulasi 1 tahun pertama, ya, akumulasi depresiasi 1 tahun pertama, itu tahun 2019, itu masih 400.000. Sehingga biayanya juga sama 400.000. Yang sudah jadi pendapatan berapa? 100.000. Kenapa jadi pendapatan? Karena ini kita mengamortisasi nilainya setiap tahun sebesar 100.000. Ya, clear ya? Di rumah tidak ada suaranya, sudah paham atau belum? Sulastri wajahnya aja yang tampil. Karena wajah Anda yang tampil di layar saya. Di layar Anda juga begitu lah ya. Tidak apa-apa. Daripada yang tidak ada wajahnya. Ini masih ada yang tidak ada wajahnya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian yang contohnya ini contoh Garuda. Garuda Indonesia Garuda yang mau keok jadi merpati. Ada nama airline-nya di sini Flyway.
melayang-layang. Flyaway punya hutang, punya rugi yang substansial, rugi operasi yang substansial selama 5 tahun terakhir. Persis sama dengan Garuda. Nah, kota yang pemilik Flyaway ini tidak ingin kehilangan jasa layanan pesawat tersebut. Untuk itu mereka setuju memberikan cash grant $1 juta pada airline untuk membayar kreditur, persis sama dengan Garuda, agar tetap bisa memberikan layanan. Karena grant itu, because the grant is given to pay amounts out to creditor of past losses, jadi uang yang $1 juta ini digunakan untuk membayar sesuatu yang sudah terjadi dulu. Ini sekarang ya. Ini sekarang dia menerima uang sebesar $1 juta. Untuk apa? Untuk membayar kerugian di masa lalu. Ya, maka yang harus dicatatnya adalah bahwa dia menerima cash sebesar $1 juta, lalu grant revenue sebesar juga $1 juta. Nah, kalau ada perjanjian yang menyebabkan bahwa Flyaway itu harus membayar atau melunasi kewajiban tertentu kepada pemerintah di masa depan, maka grant revenue ini menjadi deferred grant revenue, ya, tidak grant revenue yang begitu saja. Lalu dia harus mengamortisasinya selama periode yang disepakati di masa depan. Ini contoh lain, ini bukan Flyaway namanya, tapi ini salah. Jadi City of Puerto Alua itu mendorong sebuah perusahaan teknologi untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Alua. Lalu dia akan diberi loan sebesar $10 juta tanpa bunga. Payable bisa dibayar selama 10 tahun, asalkan syaratnya adalah begini-begini. Nah, masanya 10 tahun ya. Kemudian ada interest borrowing rate-nya, incremental borrowing rate itu 9%. Jadi ini tingkat bunga suku bunga pasar untuk jenis pinjaman yang sama dengan yang ditawarkan itu 9%. Nah, sehingga nilai tunainya hari ini, jadi nilai tunai itu konsepnya gini-gini. Ini kan 10 juta, nanti 10 tahun lagi. 10 juta yang dibayar 10 tahun dari sekarang, kalau hari ini itu nilainya berapa? Nah, dengan nilai bunga 9%, masa pembayaran, ini kok 5 ya? Masa pembayaran yang dimaksud itu 10 tahun, bukan 5 itu. Kenapa 5 ya? Pembayarannya berapa kali? Ya, kita anggapnya betul 5. Ini N-nya 5 berarti sekali 2 tahun kah dia bayar maksudnya? Ya, kita anggap begitu, maka ini nilainya setara dengan 6,5 juta. Nah, maka kas yang diterima itu dinilai sebesar 6 juta, 6,49 juta, lalu notes payable-nya dinilai 6,49 juta. Nanti notes payable ini akan diamortisasi sehingga nilainya totalnya menjadi tetap 10 juta. Jadi diamortisasi di sini, jadi ditambah setiap kali pembayaran atau setiap kali periode berakhir ini ditambah-tambah. Sehingga totalnya menjadi 10 juta. Nah, kemudian catatan yang kedua, kita karena ada selisih dari 10 dengan 6,5 juta, itu diakui sebagai pendapatan pendapatan hibah yang tertunda. Nah, ini yang kemudian
dicatat sebagai selisihnya. Jadi penambahan antara tadi 6499 ditambah 3,500 ini totalnya adalah 10 juta ya. Nah, besaran bunga berapa? Besaran bunga dihitung dari 9% dikali dengan 6,499 tersebut. Ini untuk mencatat pembayaran bunganya. Bukan pembayaran bunganya tidak ada, tetapi untuk mengakui terjadinya menentukan besaran bunganya. Baik, sampai di sini pertanyaan. Baik, kemudian kita masuk pada cost yang terjadi setelah pemerolehan. Jadi ini kalau tadi ada 3 tahap ya, yang di awal saya sampaikan ada 3 tahap akuntansi. Akuntansi terjadi 3 tahap. Tahap pertama pemerolehan, tahap kedua, tahap ketiga adalah akuisisi. Maka ini adalah tahap di antara 3 itu pelepasan, disposal, akuisisi. Ini disposal. Tadi juga ada disposal. Nah, sekarang ada bagian lain, yaitu bagian ketika aset itu ada pengeluaran sehubungan dengan aset yang kita peroleh. Nah, pengeluaran yang sesuai dengan aset yang diperoleh itu akan punya manfaat ekonomi, bisa salah satu atau ketiga-tiganya sekaligus. Pertama, meningkatkan umur ekonomis, umur pakai. Yang kedua, bisa menambah kuantitas produk yang dihasilkan. Atau yang ketiga, menambah kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi menambah usia, misalnya atap gedung itu sudah bocor, kalau tidak diperbaiki maka kebocorannya akan menyebabkan gedung itu cepat rusak. Jadi penambahan kebocoran akan menambah usia. Nah, kuantitas misalnya kita ganti mesin dengan mesin yang lebih misalnya bagian mesin kita ganti agar barang yang kita buat menjadi lebih banyak. Penggantian bagian tertentu agar kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Nah, pengeluaran yang terjadi tersebut setelah periode akuisisi itu bisa salah satu dari 3 ini atau 3 sekaligus. Ada 4 jenis aktivitas atau pengeluaran. Pertama, addition, penambahan. Ini menambah atau memperluas aset yang saat ini sudah ada. Ya, jadi misalnya gedung kuliah kita ini ada 12 ruangan, lalu ditambah menjadi 15 ruangan. Itu disebut dengan addition. Kemudian sehingga nanti akan ada penambahan aset baru atau nilai cost aset baru tersebut. Kemudian ada peningkatan atau replacement, improvement atau replacement. Improvement berarti perbaikan, replacement pergantian. Nah, bisa berupa ini merupakan substitusi agar aset yang sama itu bisa menjadi lebih baik. Rearrangement dan reorganization itu berarti kita mungkin memindahkan aset ke lokasi yang lebih baru dibandingkan lokasi yang awal, kemudian bisa berupa perbaikan. Perbaikan ini pun bisa menyebabkan ada 2 kemungkinan, bisa dibebankan sebagai biaya pada tahun terjadinya atau bisa juga dikapitalisasi tergantung kondisi ini. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau terjadi addition, penambahan, maka kita harus mengkapitalisasi. Misalnya tadi saya contohkan gedung A ini, gedung A tempat kita berada, itu ada 12 kelas. Nah, sekarang ditambah menjadi ada penambahan 5 kelas. Maka ini penambahan ini harus dikapitalisasi. Ya, ini yang dikapitalisasi yang penambahan ini.
Kalau improvement dan replacement, kita harus remove cost dan depresiasi dari aset yang lama. Jadi ini kan kita memindahkannya, bukan memindahkan, kita menggantinya. Kemudian kalau ada gain dan loss kita akui. Nah, harus ada kapitalisasi. Kapitalisasi tahu? Kita memasukkan yang menjadi tambahan aset. Jadi kalau ada cost yang dikapitalisasi, maksudnya kita menambah cost aset tersebut ke sini, ke dalam aset yang ada, pengeluaran tersebut. Kalau rearrangement berarti ada kita mengexpense-nya, artinya membebankan sebagai expense saja. Yang repairs itu yang saya sampaikan tadi, ada kemungkinan dua, satu yang ordinary, normal, sehingga kita expense-kan saja dia, menjadi biaya saja pada tahun terjadinya. Tapi kalau dia mayor, dia besar, maka kita harus mengakuinya dengan mengkapitalisasinya nanti. Misalnya gini, saya lihat ruangan ini, bagi yang ada di dalam ruangan ya. Ini kan, ini awalnya nggak ada nih. Sini. Besi itu nggak ada awalnya. Nah, itu termasuk mana? Addition kah? Improvement kah? Rearrangement kah? Atau repairs kah? Bisa salah satu dari ini, addition atau repairment. Tapi saya cenderung mengatakan itu adalah addition. Nambahan. Karena apa? Kalau repair berarti ada sesuatu yang rusak yang harus kita ganti. Ini tidak rusak, tapi kita tambah saja. Paham ya? Kemudian ini yang tahapan yang terakhir dari akuntansi untuk akuisisi saja ya. Yang pekan depan itu kita berbeda, topiknya tidak tentang akuisisi, masih tentang aset tetap, yaitu tahap yang ketiga yaitu disposisi. Nah, disposisi bisa terjadi karena kita jual, karena kita tukar, yang tadi kita tukar ya. Ini sudah kita bahas tadi dan kemarin, dan bisa terjadi berupa konversi yang tidak sukarela terjadi. Kalau kita jual berarti kita sukarela, kalau kita exchange dengan barang yang lain terjadi secara sukarela, tetapi kalau ini tidak sukarela. Atau ini abandonment, itu pengabaian begitu saja. Involuntary, hilang, terbakar, dia jadi abu kan? Konversinya tidak secara sukarela. Kalau kita jual kan secara sukarela. Kalau kita pertukarkan tadi truk dengan truk misalnya, maka itu pertukarannya sukarela. Nah, sekarang kita punya aset dan harus jadi gini, konsepnya adalah tadi atau sampai kemarin aset ini masih ada di sini, tercatat ya, ada nilainya di sini. Nah, sepanjang dia ada nilainya, maka di dalam laporan posisi keuangan aset itu akan dilaporkan sebesar nilai buku dikurangi dengan akumulasi depresiasi, ya, depresiasi sehingga dapat nilai bukunya sekian. Nah, sepanjang dia masih ada buku besarnya, maka dia akan muncul di sini. Kalau kita ingin menghapusnya dari buku besar, maka peristiwanya harus salah satu dari ini. Mungkin kita jual, mungkin kita tukar dengan aset baru, mungkin kita abaikan, buang begitu saja. Nah, atau terjadi secara tidak sukarela. Misalnya aset ini adalah gedung atau apapun itu, tiba-tiba kebakaran. Sementara nilai bukunya, misalnya ini 1.000, nilai bukunya depresiasi 700, nilai bukunya masih ada 300.
Apa yang harus kita lakukan terhadap aset ini? Secara pembukuan kita harus kredit dia sebesar nilai yang nominalnya. Nah, akumulasi depresiasinya juga demikian, harus kita debit dia sebesar nilai nominal, nilai posisi terakhir akumulasinya. Itu kita kredit di sini. Nah, itu baru bisa dikatakan aset telah dihapus. Oke. Nah, sebelum kita mendispose aset kita, maka kita harus melakukan pendepresiasian hingga tanggal disposisi terjadi. Jadi, aset itu didepresiasi setiap akhir tahun. Jadi, kalau ini tahun 1, tahun 2, tahun 3, aset diperoleh di sini, ini perolehan, akuisisi. Nah, katakan kita mendepresiasi terakhir ini di sini, tanggal 31 Desember tahun 2020. Sekarang kita berada pada bulan November, tanggal 17 bulan 11, misalnya ya. Nah, maka biaya depresiasi yang kita catat terakhir adalah pada tanggal segini, untuk periode tahun yang kedua. Dan akumulasi depresiasi berhenti baru tanggal di sini. Kalau ini terjadi pelepasan di sini, misalkan katakan pelepasan karena aset tersebut terbakar, maka pada tanggal ini kita harus hitung depresiasi dari 1 Januari tahun 2021 sampai dengan 17 November 2021. Berarti kalau kita bulatkan ini menjadi bulan penuh, berarti ada 11/12 kali tarif depresiasi yang harus di. Ini sebagai contoh saja, kalau aset tersebut dijual, Barat mencatat depresiasi mesin diperoleh dulu 18.000, di mesin diperoleh 18.000, usia mesin 9 tahun, depresiasi per tahun 1.200. Jika dia menjual pada pertengahan tahun ke-10, 1.200 per tahun berarti berapa tahun nih? 18 bagi 12, 15 tahun ya. 15 tahun berarti pada tahun ke-10 dia baru jual. Nah, pada tahun ke-10 nilai penjualannya kas yang diterima itu 7.000. Maka depresiasinya untuk tahun ke-10 adalah ini 6 bulan. Ya, ini 1.200 dikali dengan setengah. Jadi 600. Jadi depresiasi dimunculkan biaya depresiasi untuk dari 1 bulan 1 tanggal 1 bulan 1 tahun 21 misalnya sampai dengan 30 bulan 6 tahun 21 itu sebesar 600. Maka akumulasi depresiasi juga bertambah sebesar selama 6 bulan itu $600. Ya. Ini jurnal yang terjadi di sini. Kemudian karena penjualan dia menerima sebesar 7.000 tunai tadi. 7.000-nya tunai. Ini jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua dia menghapuskan asetnya sebesar 18.000. Lalu ada depresiasi sebesar 11.400 yang dibalik. Jadi yang 11.400 ini terakhir penambahannya 600, ada 1.200 per tahun dikali 9 tahun plus 600 ini 11.400. Ya, 9 tambah 18 10.800 ya. 1.800 tambah 600 11.400. Oke, ini 11.400. Ini yang ketiga. Selisihnya diakui sebagai gains. Nah, kenapa kita mengakui ada gains di sini? Karena bukan pertukaran. Ingat tadi kalau yang terjadi adalah pertukaran aset yang sama, aset dengan aset non moneter,
maka jadi aset ditukar dengan aset, maka pertanyaannya ada komersial substance kah atau tidak? Kalau komersial substance-nya ada, maka gains atau loss ini diakui. Kalau tidak ada komersial substance, maka gains atau loss ditunda. Oke, paham ya? Nah, ini kenapa ada gains? Karena kita jual aset. Kita terima cash di sini, bukan terima aset non tunai. Terakhir adalah konversi yang terjadi tidak secara sukarela. Nah, kalau tidak secara sukarela itu seperti apa? Kebakaran, kebanjiran, pencurian, ya, condemnation ini karena bencana juga. Ini misalnya diganti dengan asuransi. Nah, maka pencatatannya kurang lebih sama. Kita harus mengkredit aset harus kita kredit, akumulasi depresiasi kita debit, maka aset kita kredit. Nah, kalau ada selisihnya kita akui sebagai loss. Jadi misalnya ini asetnya 10.000, depresiasinya di akumulasinya baru 8.000, maka selisihnya adalah loss. Nah, kejadian tersebut. Ini kalau ada gains dan loss ya, tapi kemungkinan kalau ada kebakaran, ini pencurian, ini kemungkinannya adalah loss. Baik, ada pertanyaan? Ini sebagai sebuah contoh, Kemal Transport menjual pabrik yang berlokasi ini untuk itu dia menerima 500.000, dia terima cash 500.000 yang secara substansial melebihi dari nilai buku tanah yang 150.000. Jadi tanah ini dihapus, dia terima cash 500.000. Dan book value dari gedung yang hanya 100.000. Cost-nya 300. Berarti ini 300, book value-nya 100, berarti ada akumulasi sebesar 200 ya. Ini kan book value sama dengan 100.000. Nah, sehingga muncul gains dari pelepasan aset tersebut. Jadi ini aset dipaksa untuk dilepas karena dia akan di atas aset tersebut akan dibangun jalan tol Padang Pekanbaru yang berhenti pada kota di Lubuk Aloh. Jadi mimpi aja. Ditangkap. Mata banyak. Yang daring ini mata-matanya semua. Oke, ada pertanyaan? Yang luring ada pertanyaan, yang daring ada pertanyaan. Yang luring sedang makan-makan mereka. Yang luring tidak ada di dalam kelas ini. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup dulu sampai di sini. Pekan depan, soalnya kita masuk bab 11. Bab 11 itu bicara tentang depresiasi, impairment, dan depresi. Ini mungkin 2 pertemuan juga ya. Tapi kita lihat nanti bisa enggak 1 pertemuan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.